bisa mempelajari kembali dari rekaman yang sudah kita buatkan ya. Perkenalkan, nama kakak adalah Fajar. Kebetulan kakak ngajar di BP Kota Wisata Cibubur ya. Mungkin di antara kalian ada yang tinggal di BP Kota Wisata, nah nanti mampir ya. BP-nya ini dekat dengan depannya Masjid Darussalam. Nah itu ya. Nah untuk pertemuan sekarang, insya Allah yang akan kita bahas materinya yaitu mengenai KHT ya, atau dikenal dengan biodiversitas. Yang kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan yang ketiga tentang ekosistem ya. Jadi dari 25 soal akan kita pilih ya soal-soal yang berkaitan dengan ketiga bab tersebut. Sehingga hari ini kita belajar 3 bab ya. Padahal kalau belajar biologi satu bab satu kali pertemuan itu gak bisa ya. Cuma gara-gara di sini kita review materi yang sudah pernah kalian pelajari ya di kelas 10, makanya reviewnya itu hanya singkat-singkat saja ya, gak sampai secara mendalam. Baik, sudah kelihatan layar laptop kakak? Sudah kelihatan belum? Sudah kak. Sudah, bagus. Nah jadi belajar dengan kakak, harapannya tolong saat kakak menanyakan paham atau tidak ada yang ingin ditanyakan atau tidak, langsung aja ya terbuka. Bingung dengan apa yang kakak jelaskan terkait soal nomor 1, maka langsung aja tanyakan ya. Jangan diam begitu ya. Karena kalau ingin lebih paham, saat ada konsep yang belum masuk ke kepala kita, nah langsung aja tanyakan ya. Boleh memutus pembicaraan dari kakak, boleh ya. Karena kan di sini memang kameranya nggak dinyalakan ya untuk semuanya. Nah, sehingga harapannya setiap kakak say hello ya, paham tidak, mau ditanyakan atau tidak, maka tolong semuanya dijawab. Begitu ya. Baik, langsung aja kita mulai. Kita bahas soal nomor pertama dulu. Ini terkait klasifikasi makhluk hidup, terutama berkaitan dengan sistem tata nama ganda ya. Apa bahasa Indonesianya? Atau nama Latin, maaf ya. Nama Latin dari sistem tata nama ganda. Ada yang tahu? Masih ingat mungkin di kelas 10? Dikenal dengan binomial nomenklatur ya, yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Nah, jadi untuk nama ilmiah suatu spesies ada aturannya. Di antaranya menggunakan bahasa Latin ya, atau nama ilmiah. Nama Latinnya di sini harus terdiri dari 2 kata. Ditulis dengan dicetak miring atau bisa juga digarisbawahi secara terpisah ya. Huruf pertama pada kata pertama harus ditulis kapital ya, atau biasanya kita sebut dengan besar ya, huruf besar. Padahal lebih tepatnya adalah kapital. Sedangkan huruf pertama pada kata kedua itu non kapital atau kecil ya. Sebagai contoh misalkan nama ilmiah dari harimau, Felis tigris. Nah kan ini ada 2 kata ya. Huruf pertama pada kata pertama ditulis kapital, huruf pertama pada kata kedua non kapital. Dan ini ditulis dengan cara dicetak miring ya. Atau tadi pilihan yang kedua digarisbawahi secara terpisah. Kata pertama masih ingat? Ini sebagai penunjuk genus atau spesies. Mungkin ada yang masih ingat, masih nempel materi kelas 10 tentang kaidah sistem tata nama ganda. Oke, lupa lagi ya kalau diam. Felis itu atau kata pertama menunjukkan penunjuk genus atau marga. Sedangkan kata kedua ya sebagai penunjuk spesies atau jenis. Nah, sehingga ya kita lihat terkait soalnya, nama ilmiah untuk harimau adalah Felis tigris, sedangkan singa Felis leo. Dari nama ilmiahnya kita dapat mengetahui bahwa harimau dan singa termasuk dalam satu titik.
Nah, berarti untuk mengelompokkan, cari ya tingkatan takson yang paling terendah. Berarti dari dua kata ini ya, Felis tigris dan juga Felis leo sama-sama apa? Sama-sama Felis kan ya? Berarti kata pertama berupa Felis sebagai penunjuk apa tadi? Genus. Oke, nah bagus itu. Keluarin suaranya ya. Maka otomatis sama-sama satu genus. Jawabannya adalah B. Begitu ya. Nah, kita kaitkan dengan urutan takson ya. Nanti ada urutan takson. Sebentar. Urutan takson. Jadi ada singkatan berupa Kidikofages, bisa juga Kivikofages ya. Jadi selain kita belajar tentang sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur ya, maka kita juga belajar tentang urutan takson dari yang paling tertinggi sampai takson yang paling terendah. Ada singkatan dengan singkatan Kidikofages yang kakak blok dengan warna kuning. Nah, nanti di visio ya, urutan takson yang kedua dari teratas, ini untuk mengklasifikasikan tumbuhan. Sedangkan kalau pada hewan, bukan di visio, urutan takson yang kedua itu, tetapi filum. Makanya singkatan kedua, Kivikofages ya, tinggal ganti D-nya dengan V-nya. Begitu ya. Tunggu sebentar, ada yang masuk ya? Nanti kakak minta tolong ya. Yang ada di sini, boleh nanti masukin atau admit ya teman-teman kita yang datang terlambat ya, biar nanti kakak fokus dalam menjelaskan. Baik. Nah, ki ini kepanjangan dari kingdom ya, atau kerajaan, bisa juga regnum ya, mau kingdom ataupun regnum juga boleh. Nah, sudah kingdom baru divisio. Nah, divisio khusus untuk tumbuhan, sedangkan kalau hewan namanya filum atau nama latinnya filum, begitu ya. Baru yang ketiga kelas atau klasis, O-nya ordo atau bangsa, F-nya familia atau suku, G-nya genus atau marga, dan yang terakhir adalah spesies ya atau jenis. Nanti khusus untuk ordo biasanya ya ciri khasnya itu selalu berakhiran ales ya. Contoh pada tumbuhan ada ordo Poales. Nah begitu ya. Ada juga misalkan ordonya itu adalah Graminales. Ya, oke. Jadi biasanya akhirannya ales-ales itu pasti langsung jawabannya ordo ya. Jadi nanti kalau menemukan soal tentang takson ya, disebutkan ada taksonnya di sini berupa Poales. Nah, Poales sebagai apa nih urutan taksonnya? Apakah kelas, ordo, famili, genus, atau divisio? Nah, maka jawabannya adalah ordo. Tapi kalau famili ya atau suku, ini biasanya akhirannya adalah ai ya. Contoh Poaceae. Nah, gitu ya. Oke? Tidak semua tingkatan takson memiliki akhiran-akhiran seperti ini ya, seperti yang ada pada ordo ataupun famili. Begitu. Oke. Nanti jangan lupa semakin ke bawah ya, dari kingdom sampai ke spesies, maka nanti persamaan ciri akan semakin banyak. Tetapi jumlah organismenya akan semakin menurun atau semakin sedikit. Contohnya misalkan ada kingdom animalia, kerajaan hewan. Tentunya hewan nanti dibagi menjadi 9 filum ya. Waktu kelas 10 belajar yang kakak singkat dengan ke-9 filumnya itu adalah PCP Namae ya. Ada Porifera, Soilentera sampai terakhir Chordata. Makanya kan otomatis kalau kita ambilnya kingdom animalia, maka organismenya ya, semua jenis hewan kita kumpulkan. Tentunya jumlahnya banyak. Begitu ya. Tetapi semakin ke bawah ada pengerucutan. Dibagi-bagi kelompoknya begitu ya. Sehingga otomatis semakin ke bawah ke spesies, maka jumlah organismenya akan semakin sedikit, tetapi persamaannya semakin banyak. Dibalik,
dari bawah ke atas, ya. Maka organismenya semakin banyak, tetapi persamaan cirinya semakin sedikit. Sampai sini bisa dipahami? Untuk nomor 1? Bisa, Pak. Bagus, ya. Jadi ingat sama-sama felis. Tadi felis itu kata pertama sebagai penunjuk genus. Ya udah, sama-sama satu genus berarti. Sedangkan kata kedua ada tigris, ada juga leo. Beda nih katanya, sehingga otomatis beda spesies. Begitu ya. Dah. Lanjut nomor 2 sekarang. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, ini kita harus tahu tentang klasifikasi dari tumbuhan. Ya. Secara umum, kalau kita kaitkan dengan kaidah akhiran untuk ordo dan juga famili. Ordo biasanya tadi untuk tumbuhan akhirannya ales. Nah, maka udah sesuai ya. Arecales, Liliales, Zingiberales, Graminales. Begitu ya, betul? Padahal nanti belum tentu ya famili itu dekat dengan si ordo ya. Dari namanya ya, contoh misalkan Arecase, tinggal ganti aja CAE-nya di sini dengan siapa? Dengan ales. Arecase menjadi Arecales. Liliaceae menjadi Liliales. Zingiberase, Zingiberales. Otomatis kan cuma mengganti apa? CAE ya menjadi ales. Nah, cuma tidak selalu seperti ini. Ada beberapa ya famili yang namanya berbeda dengan ordonya. Kita cek ya. Nah, jadi kebetulan kakak sudah membuat ringkasannya karena sudah mengajar di pertemuan sebelumnya ya, yang ahwal. Nah, jadi kerajaan tumbuhan ini terbagi jadi 3 divisio. Ada divisio Bryophyta. Apa Bryophyta, ada yang tahu? Bryophyta itu apa? Lumut ya, tumbuhan lumut. Ada juga Pteridophyta, gampangnya P ketemu P ya. Kalau Pteridophyta ini tumbuhan paku. Baru yang ketiga ada divisio Spermatophyta. Ini yang kita kenal sebagai tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji terbagi menjadi 2 subdivisio. Tolong ya di admit ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, nanti ulangi, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji terbagi ke dalam 2 subdivisio. Anak dari divisio ya, atau percabangan dari divisio. Ada Gymnospermae, ada juga Angiospermae. Angios dikenal sebagai tumbuhan berbiji tertutup karena bijinya dibungkus oleh daging buah. Sebagai contoh, kita makan mangga, nah kan bijinya terbungkus. Itulah yang kita kenal dengan berbiji tertutup. Nah cuma kita tidak sampai menjelaskan ya ciri-ciri khas dari setiap divisio tumbuhan nanti di lain kesempatan. Kita sekarang kaitannya dengan klasifikasinya nih. Nah, nanti Angiospermae dibagi 2 kelas. Ada monokotil, ada juga dikotil. Yang akan kakak jelaskan sekarang hanya monokotil saja dulu. Atau bisa juga oleh kalian hafalkan klasifikasi dari monokotil. Karena lebih sedikit dibandingkan dengan dikotil ya. Nah, monokotil, kelas monokotil ya, terbagi menjadi 7 ordo. Tuh kan makanya tadi nyambung ke sini. Yang Kidicofaces, kingdomnya tumbuhan ya, kingdom pelantai, divisionya tadi Spermatophyta, kelasnya ada monokotil, baru ordonya sekarang nih. Ordo dari monokotil ada 7. Yang kakak singkat dengan singkatan AACLZPP ya. AACLZPP. Gak ada lagi itu ya. A yang pertama adalah ordo Arecales. Nah, ordo Arecales familinya adalah Arecaceae ya, Arecaceae. Nah, ya. Kurang ini. Arecaceae. Begitu. Ada juga ordo yang kedua Asparagales. Ordo Asparagales terbagi ke dalam 2 famili. Ada Amaryllidaceae, ini contohnya adalah bunga sedap malam. Ada juga Orchidaceae, bunga anggrek ya.
Di ini bunga anggrek. Nah, makanya kan lihat, nggak selalu di sini nanti ordonya itu kata depannya sama dengan familinya. Asparagales, nggak ada asparagase kan ya, betul? Nah, makanya memang ini adalah hafalan mati ya. Jadi kita harus menghafalkan setiap famili dari masing-masing ordo, begitu ya. Cuma nih ya, jadi langsung ke intinya, yang kakak blok ini adalah yang sama antara nama famili dengan nama ordonya ya. Yang kakak blok warna kuning ya. Arecales ada Arecaceae. Arecaceae tadi contohnya adalah palem-paleman ya. Palem, pinang, aren, kelapa itu masuk ke dalam Arecaceae. Nah, nanti Arecaceae nama lainnya adalah Palmae ini ya, Palmae. Cuma nanti ordonya jangan sampai Palmales ya. Tapi ordonya justru Arecales. Takutnya nanti misalkan familinya Palmae, bener. Cuma ordonya jangan sampai Palmales ya. Tapi ordonya justru Arecales, begitu. Liliales. Maka nanti familinya Liliaceae. Contohnya adalah bawang-bawangan ya, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, termasuk bunga tulip. Zingiberales, ada Zingiberaceae. Ini rempah-rempah, mau jahe, kunyit, lengkuas ya. Itu masuk ke dalam Zingiberaceae. Pisang, nah dia nama familinya Musaceae. Tapi masuk ke dalam ordo Zingiberales ya. Poales, ada juga Poaceae. Nah, jadi Poaceae ini nama lainnya Graminae. Jadi maaf ya, tadi kakak sebutkannya adalah ordo Graminales. Tidak ada ordo Graminales. Adanya justru ordo Poales ya. Poales, Poaceae, nama lainnya Graminae. Begitu ya. Contohnya adalah kelompok rumput-rumputan, termasuk jagung juga padi. Dan ada juga yang terakhir Pandanales ya. Maka nanti ordonya, maaf, familinya adalah Pandanaceae. Jadi yang sama kurang lebih ada 4 ya. Arecales, Liliales, Zingiberales, Poales, dan Pandanales. Ada 5, maaf ya. Ada 5 yang sama, begitu. Oke. Nah, sehingga kalau sudah tahu terkait pengelompokan ordo dan famili dari monokotil ya, kelas monokotil, maka kita lihat ke soalnya. Nah, itu ya. Kita cek pernyataan yang pertama. 1. Famili Arecaceae ada kan ya? Ada. Ordonya benar gak Arecales tadi? Benar. Benar, bagus. Nah, nanti jangan lupa kalau pernyataan 1 benar, otomatis pernyataan 3 pun akan benar. Udah tahu ketentuan ini? Sudah dikenalin sama guru lain? Belum ya? Tunggu sebentar. Ini semuanya sudah masuk kan ya? Oke, bagus ya. Lanjutkan kita. Nah, oke. Jadi kakak jelaskan. Jadi untuk soal UTBK ada 3 tipe ya soalnya itu. Ada pilihan ganda biasa kayak gini nih. Ini tipe A. Tipe B itu yang sebab akibat. Ada pernyataan, ada alasan. Nanti ya kita cari soalnya. Dan tipe yang ketiga adalah yang seperti ini. 1, 2, 3, 4 pernyataan. Nah, nanti jangan lupa kalau pernyataan 1-nya benar, udah pasti 3-nya benar. 1 salah, pasti 3 juga ikutan salah, gitu ya. Makanya nanti kalau 1 bingung, ya pernyataan 1 bingung, tinggal kita lihat pernyataan 3. Ternyata 3 kita yakin ini benar, ya udah. 1 pun tadi yang kita bingung, maka akan benar. Gitu caranya. Oke? Sebaliknya juga ya. Begitu. Jadi ulangi, balik lagi, 1 benar, 3 benar, maka loncat kita langsung ke 4. Kenapa Kak? Nggak kedua. Kalau 4-nya udah benar, udah langsung jawabannya E. Cuma kalau 4-nya salah, baru kita harus cek 2, gitu ya. Sekarang kita cek dulu yang 4. Famili Graminae, ada ya tadi ya? Ada. Benar nggak ordonya Graminales? Ada nggak tadi Graminales? Nggak ada. Nggak ada, bagus ya. Seharusnya Poales ya. Poales, begitu. Makanya tadi nama lain dari Graminae adalah Poaceae. Nah, jadi 4-nya salah ini. Begitu ya. Sehingga kita harus cek pernyataan yang 2.
Famili Liliaceae ada ya tadi bawang-bawangan. Benar nggak ordonya Liliales? Ada nggak tadi Liliales? Ada nggak? Ada. Ada, bagus ya. Memang ini harus kita hafalkan ya. Nah, otomatis jawabannya 1, 2, 3, yaitu yang A. Tapi kalau duanya salah, B jawabannya 1 dan 3. Begitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Semuanya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, bagus ya. Jadi tolong mic-nya dinyalakan saat kakak bertanya paham atau tidak. Ataupun kalian pun boleh menyalakan mic-nya saat konsep yang kakak jelaskan tidak dipahami. Boleh memotong pembicaraan dari kakak. Ingat ya. Tunggu sebentar. Ada yang ngirim chat apa nih? Kita cek dulu. Oh, jangan lupa nanti sesudah belajar tolong isi ya kehadiran. Oke? Kelompok Ikhwan, paham? Minta waktunya 2 menitan nanti ya sesudah belajar biologi. Oke, Kak. Jadi nanti kan kita selesai jam 12. Waktunya sholat zuhur. Nah, nanti boleh ngisi sesudah sholat zuhur. Yang penting diisi ya. Nah, nomor 3, nah ini sebenarnya kaitannya dengan konsep evolusi mutasi. Belum diajarkan karena ini dipelajari di kelas 12 semester 2. Jadi untuk nomor 3 kita lewatin dulu ya. Kita pilih-pilih dulu sesuai materi kelas 10. Nah, kita bahas soal nomor 4 dulu. Kita pindah ke bab tentang biodiversitas atau KHT ya, keanekaragaman hayati. Konsepnya masih ingat gak? Ada 3 tingkatan keragaman hayati. Ada yang masih ingat apa saja tingkatnya itu? Lupa lagi ya. Wajar karena sudah setahun setengah ya. Ini bab kedua ya di kelas 10 semester 1. Sebentar. Oh ini nih. Nah, biodiversitas atau keragaman makhluk hidup. Jadi nanti ada 3 tingkatan keragaman makhluk hidup. Ada keragaman tingkat gen, keragaman tingkat jenis atau spesies, dan keragaman tingkat ekosistem. Cuma 3 ya. Ada soal tes masuk IPB ya. Ditanya 3 tingkat keragaman hayati. Ada gen, ada jenis, ada ekosistem. Ada juga genus, jenis, ekosistem. Maka kita pilih yang gen, jangan genus ya. Gen dengan genus beda. Kalau gen ini unit hereditas terkecil yang mempengaruhi sifat-sifat dari makhluk hidup. Ya, jadi kita memiliki tampilan fisik berbeda gara-gara gen kita memang beda walaupun sama-sama satu spesies. Tapi kalau genus nyangkut kemana? Ke urutan takson ya. Jadi kalau ada tingkat genus salah. Ya, seharusnya tingkat gen begitu. Karena genus dengan gen biasanya jadi jebakan. Nah, baik sekarang kita bedakan apa tingkat gen, tingkat jenis, dan juga tingkat ekosistem. Yang sering keluar biasanya tingkat gen dengan tingkat jenis. Kenapa tingkat ekosistem nggak dikeluarkan? Gampang banget kalau tingkat ekosistem. Tentunya setiap ekosistem akan memiliki jenis spesies yang berbeda-beda. Contoh, ekosistem air tawar dengan ekosistem air laut. Kira-kira jenis ikannya akan sama atau beda? Yang hidup di kedua ekosistem tersebut. Beda. Nah, bagus ya. Yang jawab jangan satu orang doang nih. Suara siapa tadi? Suara siapa tadi? Yang ya beda tadi siapa? Dava atau siapa? Atau Akmal? Saya. Akmal doang ya. Kalau bisa yang lainnya ikut menjawab ya. Jadi jangan sampai ini seperti siaran radio ya. Dengerin. Ya, kakak inginnya itu kalian berinteraksi dengan kakak. Kakak nanya tolong dijawab ya. Jangan sampai Akmal doang ya. Oke, ulangi. Kalau keragaman tingkat gen, ingat ini dijumpai ya. Dijumpai pada spesies makhluk hidup yang sejenis. Atau kalau ingin lebih simpel, keragaman tingkat gen itu ditemukan pada spesies-spesies yang sama, itu aja lah ya. Atau spesies-spesies yang sejenis. Paling mudah adalah kita nih ya, manusia.
Manusia yang ada di bumi ini kan banyak rasnya ya. Kita berarti manusia ras Asia, ada manusia ras Eropa, ada manusia ras Afrika. Dari ras-ras tersebut ya tentunya ada perbedaan. Dari warna kulit, misalkan Afrika kebanyakannya dominannya hitam ya. Eropa putih ya. Kita sawo matang, bukan sawo buruk ya. Sawo matang. Nah, itu kan ya. Ataupun bisa juga dari warna ya, warna dari bola matanya ya. Orang Eropa rata-rata hijau atau kebiruan ya. Orang Indonesia biasanya kecoklatan bola matanya. Nah, itu adalah gara-gara perbedaan gen dari satu spesies yang sama. Gak usah jauh-jauh kita bandingkan Asia, orang Asia dengan orang Afrika ataupun orang Eropa. Kita bandingkan saja ya, kita dengan adik kita dengan kakak kita. Walaupun sama-sama dari ibu dan bapak yang sama ya, tentunya kita memiliki tampilan fisik yang berbeda, ya karakter yang berbeda. Nah itu adanya perbedaan gen atau variasi gen. Di sini paham penjelasan tentang keragaman tingkat gen? Enggak. Bagus, nah gitu dong. Sekarang lebih banyak. Cakep. Contohnya gimana nih kalau pada tumbuhan dengan hewan? Kalau pada tumbuhan, contohnya itu adalah misalkan ada pohon mangga. Nah, berarti kalau keragaman tingkat gen, sebutkan ya jenis-jenis pohon mangga. Ada mangga mana lagi, mangga harum manis, mangga Indramayu, mangga golek, mangga madu. Itu sama-sama spesies mangga, begitu ya. Ataupun kalau bunga mawar, sebutkan ya spesies-spesies dari bunga mawar. Ada bunga mawar merah, mawar putih misalkan ya, mawar merah muda. Nah, gitu ya. Ataupun kalau hewan gimana? Nah, sebutkan jenis-jenis kucing. Ya, terutama kucing rumahan ya. Kucing Anggora, kucing Persia, kucing Balinese. Nah, ini merupakan contoh dari keragaman tingkat gen. Ataupun bisa juga kita memperhatikan pohon mangga mana lagi aja lah ya. Pohon mangga mana lagi aja. Dari satu pohon mangga mana lagi tentunya memiliki ukuran buah yang berbeda-beda. Ada yang gede, sedang, ada juga yang lebih kecil. Bentuknya ada yang lonjong, lonjongnya panjang, lonjongnya agak pendek misalkan ya. Nah, ini adalah keragaman tingkat gen. Rasanya pun belum tentu rasanya semuanya manis banget. Pasti ada tingkat kemanisannya berbeda-beda ya. Nah, ini memang adanya variasi gen. Sudah selesai. Sedangkan kalau keragaman tingkat jenis, nah ini ditemukan pada spesies yang berbeda. Gampang ini kalau keragaman tingkat jenis. Tinggal kita sebutkan misalkan pohon yang bisa menghasilkan buah-buahan selain mangga. Ada durian, belimbing, apel, anggur ya. Makanya kalau ada pengelompokan, satu kelompok itu ada mangga, ada durian, ada belimbing, ada anggur, udah jelas mereka beda spesies. Otomatis masuk ke dalam keragaman tingkat jenis. Begitu. Oke, bisa dipahami? Sedangkan kalau keragaman tingkat jenis pada hewan, ya udah sebutin aja jenis-jenis hewan. Selain kucing, ada kelinci, ada tikus, ada harimau, dan lain-lain. Nah, sehingga kita balik lagi ke soal untuk nomor 4. Bermacam-macam mangga, seperti mangga madu, mangga golek, mangga gadung. Ini mangga apa nih ya? Ini kita coret. Nah, jadi disebutkan ada bermacam-macam mangga, maka masuk ke dalam keragaman tingkat apa jawabannya? Gen. Bagus. Kalau ada genus ya, kalau ada genus salah ya, jebakan nanti. Nah, jadi misalkan ada keragaman tingkat genus. Nah, udah jangan kita pilih. Itu, ini jebakan. Kalau ada F misalkan ya. Dah selesai. Nggak ada keragaman populasi, keragaman tingkat komunitas, nggak ada ya. Nomor 5 gampang. Variasi antar individu timbul karena adanya perbedaan apa nih? Jawab. Jangan Akmal yang jawab. Kakak pengen nanya ke siapa nih biar kakak cek. Muhammad Naufal Hanifan. Muhammad Naufal, jawab nomor 5 apa? A, B, C, D atau E? Ayo. Naufal, Muhammad Naufal.
Variasi Ya. antar individu. Nah, Bukan. bagus. Pintar. Struktur gen. Boleh dimatikan lagi ya, sudah menjawab. Bagus. Jadi tadi contohnya seperti kita aja ya, sama-sama manusia. Kok kegantengan kita ya mirip-mirip gitu ya. Tingkat kegantengannya beda-beda ya. Nah, itu gara-gara memang dipengaruhi oleh struktur gen yang berbeda-beda. Dan lanjut. Nomor 6 coba nih. Ini dikaitkan juga dengan sistem tata nama ganda. Katanya nomor 6 disebutkan, lebih mudah kita membedakan ciri antara padi dengan jagung daripada kita membedakan padi Mamberamo dengan padi Cisadane. Karena, yuk silakan. Apa jawabannya? Baca dulu ya. Yang tahu jawab. Beda spesies. D nggak, Pak? Cakep, pintar, bagus kayak gitu ya. Kenapa kita lebih mudah membedakan padi dengan jagung? Ya otomatis padi dan jagung dia beda spesies. Tetapi kalau padi dengan padi lagi, otomatis dia satu spesies. Maka kesulitan kita untuk membedakan cirinya, karena lebih banyak persamaannya, bukan banyak perbedaannya. Bisa dipahami? Saya? Cakep, lanjut berikutnya. Nomor 7, baru kita nyambung ke ekosistem. Ini nyambung ke klasifikasi dari makhluk hidup. Sebentar, saya ngecas dulu. Sebentar. Suara kakak lancar dari tadi ya? Lancar, Kak. Gak ada suara seperti, lancar aja ya. Gak ada suara seperti mesin ya? Oh, itu gak ada ya? Biasanya headset kakak nih. Kalau ada suara yang muncul dari laptop kakak, nanti tolong segera diinformasikan. Yuk, bagus. Nomor 7 sekarang. Zona manakah yang tidak ada dalam danau yang sangat dangkal? Oke, ini berarti kita harus tahu tentang klasifikasi dari ekosistem air tawar. Karena danau masuknya ke dalam ekosistem air tawar. Lihat dari PowerPoint-nya ya, sebentar. Oke. Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Udah kelihatan, Kak. Bagus. Sebentar. Oke, baik. Nah, ini nanti PowerPoint-nya kakak bisa kirimin ya ke kalian di grup insya Allah. Buat dipelajari. Nah, sekarang kita akan bahas terkait tipe-tipe ekosistem. Ada ekosistem terestrial, ini yang kita kenal dengan ekosistem darat. Ada juga ekosistem akuatik, ya, atau ekosistem air. Berkaitan dengan soal, kita bahas dulu tentang ekosistem air ya. Nanti ada air tawar, ada air laut atau air asin. Oke, perbedaannya dulu. Biar kita lebih mudah untuk mengingatnya atau lebih sedikit yang kita hafalkan, maka cukup kita hafalkan salah satu ya dari ekosistem air tawar saja atau ekosistem air laut. Karena cirinya berkebalikan. Misal, kita jelaskan tentang ciri dari ekosistem air tawar. Ciri yang pertama adalah salinitasnya rendah. Arti salinitas adalah apa? Ada yang tahu? Salinitas? Tahu gak salinitas? Nyambung ke kimia? Belum tahu, Pak. Oke, bagus, jujur. Salinitas itu adalah kadar garam. Ya, kadar garamnya, kandungannya sangat rendah. Makanya kan kalau kita minum air tawar, nggak terasa asin. Tapi kalau kita pergi ke pantai, berenang, nggak sengaja, ya gelombang air lautnya itu terminum ya oleh kita, maka rasanya adalah asin. Nah, berarti kadar garamnya sangat tinggi. Nah, makanya kan berlawanan ya. Makanya kira cukup lihat aja ciri dari ekosistem air tawar. Yang pertama, salinitasnya rendah. Yang kedua, dipengaruhi oleh iklim. Contoh, paling mudah di kita nih. Karena iklim kita cuma dua ya, tropis ya. Ada musim kemarau sama musim hujan. Musim kemarau, nah efeknya kelihatan banget. Nanti kolam-kolam ya itu menjadi surut, bahkan bisa menjadi kering. Ya, gara-gara memang sangat dipengaruhi oleh iklim.
Ini pun dipengaruhi gara-gara memang dangkal banget ya. Kolamnya dangkal, misalkan kedalamannya 1 meter, 2 meter ya. Itu dia. Dan yang ketiga, penetrasi cahaya mataharinya kurang. Kenapa? Di antaranya bisa gara-gara adanya tanaman air. Tanaman air seperti eceng gondok ataupun teratai. Dia nanti bisa mengapung di atas permukaan air. Semakin banyak eceng gondok atau tanaman air di permukaan danau atau kolam, maka cahaya matahari dari atas kesulitan untuk masuk menembus ke dalam ekosistem danau atau kolam tersebut. Sampai sini paham? Sirinya? Berarti cuman gara-gara apa namanya? Halangan dari luar gitu ya? Halangan dari airnya gitu. Nah, kalau nggak ada penghalang ini berupa tanaman air, justru dengan kedalaman yang sangat dangkal ya, cemen ya kita sebutnya ya, cemen gitu ya, dangkal banget, maka cahaya matahari itu lebih gampang ya masuk ke dalam dasar dari kolam ataupun danau tersebut. Cuma gara-gara ada penghalang berupa tanaman air, maka nanti penetrasi cahaya matahari kurang. Sedangkan kalau pada ekosistem air laut, kan nggak ada ya cenggondok, teratai. Maka nanti cahaya matahari bisa masuk menembus ke bagian dalam dari ekosistem air laut tersebut. Sehingga nantinya bisa dijumpai variasi suhu di antara permukaan atas, tengah laut, sampai kedalaman dari laut tersebut. Paling dalam maksudnya ya. Sampai sini, Bang? Enggak. Lanjut. Makasih ya. Bagus. Cakep. Sekarang kita bahas terkait jenis-jenis ekosistem air tawar. Pengelompokannya bisa berdasarkan kondisi air, bisa juga berdasarkan intensitas cahaya. Kalau berdasarkan kondisi air, nanti ada kondisi airnya yang tenang, namanya lentik. Ada juga yang mengalir atau ada arus, ya, dikenal dengan lotik. Biar gak tertukar seperti biasa, cukup kita hafalkan salah satu. Lentik aja misalkan yang tenang. Lentik biasanya perempuan lentik, ya. Tenang gitu ya, rata-rata perempuan tenang. Kita ambil perempuan yang tenang ya, walaupun beragam perempuan itu sifatnya ya. Nah, lentik ini contohnya seperti rawa, danau, kolam ya kalau mau dimasukin. Sedangkan kalau yang mengalir adalah sungai. Kelihatan ya ada arusnya. Sedangkan kalau berdasarkan intensitas cahaya, ini kakak singkat dengan singkatan liliprof ya, dari yang paling teratas, tengah sampai paling dalam. Prof. Cuma jangan sampai tertukar antara li yang pertama dengan li yang kedua. Biasanya kakak menghafalkannya pakai metode singkatan-singkatan. Ada ya kayak gitu. Ataupun bisa juga plesetan-plesetan. Cuma kalau ini kakak singkat nih dari nama depannya ya. Li prof. Litoral dikenal sebagai zona dangkal ya. Berarti cemen banget. Kedalamannya biasanya ya nggak sampai berapa meter ya. Kalau disebutkan berapa meter di buku nggak disebutkan ya. Cukup kita dangkal aja ya, cemen. Artinya kita bisa melihat dari atas itu ya, bagian dasar dari kolam ataupun dari danau tersebut. Itu dangkal. Limnetik, nah ini adalah daerah terbuka, maksudnya agak ke tengah ya. Tengah-tengah kedalamannya itu. Tapi kalau profundal itu adalah paling dalam. Profundal ini biasanya ya tidak sampai ditembus oleh cahaya. Jadi kalau ada danau ya yang kedalamannya itu lebih dari 10 meter ya, maka nanti ada bagian yang paling dalamnya ini yang nggak bisa ditembus oleh cahaya ya, makanya disebut sebagai aphotic. Sedangkan kalau photic, ini kalau bahasa Inggris pakai PH ya, photic. Kalau di Indonesia kan jadinya photic pakai F. Photic dan aphotic. Aphotic ini berkaitan dengan zona profundal. Sedangkan kalau photic bisa dangkal, bisa juga daerah terbuka. Cuma intensitas cahaya mataharinya tentunya lebih banyak di bagian permukaan, di daerah litoral. Ya, daerah tengah berarti agak berkurang. Disebutnya remang-remang cahaya mataharinya. Dah, begitu ya.
Satu lagi nih, tanggung ya. Kita kaitkan dengan jenis ekosistem air laut. Pengelompokannya bisa berdasarkan intensitas cahaya, bisa juga berdasarkan zona mulai dari pantai ya sampai ke palung laut. Palung laut itu adalah laut dalam ya. Makanya semakin ke dasar lautan, maka tekanan semakin tinggi ya. Maka kalau kita berenang kan harus ada batasnya ya, apalagi kalau baru amatiran ya. Jangan sampai nyelamnya itu sampai ke bawah banget ya. Wah, nggak kuat nanti ya. Itu diantaranya. Sekarang nah kita bahas terkait berdasarkan intensitas cahaya dulu. Ini nanti ada fotik, ada twilight, ada juga afotik. Fotik seperti biasa ya. Ini adalah si laut, zonanya itu kedalamannya di antara 0, berarti mulai dari permukaan air laut sampai kedalaman 200 meter. Itu adalah fotik. Sedangkan kalau twilight ya, kedalamannya itu di antara 200 sampai 2000 meter. Nah, ini kalau di internet 1000 ya. Tapi kalau kita cek dari buku Erlangga, buku ESIS, nah biasanya nanti kalau UTBK biologi itu banyak ngambil dari buku Erlangga ya, terbitan Erlangga. Seperti tahun kemarin aja ya. Ciri-ciri dari jaringan epitel ataupun jaringan ikat itu persis diambil dari kalimat yang ada di buku Erlangga. Ya, sebagai salah satu acuan begitu ya. Nah, jadi ulangi, kalau kita acuannya ke buku Erlangga, zona twilight ini ya, kedalamannya di antara 200 sampai 2000 meter. Baru kalau afotik lebih dari 2000 meter sampai ke bawah. Nah, seperti biasa afotik nggak bisa ditembus oleh cahaya, sedangkan kalau fotik juga twilight ditembus oleh cahaya. Cuma yang paling banyak intensitasnya yang paling teratas. Kalau twilight remang-remang. Tetapi kalau berdasarkan zona ya, dari pantai sampai palung laut, nah udah. Ini kakak singkat dengan singkatan Liga. Nah, Liga-nya itu maksudnya biar lebih enak ya, Liga NBA ya. Liganya maksudnya adalah litoral, N-nya neritik, B-nya batial, A maksudnya ya, abisal. Oke? Biar ingat ya, Liga NBA begitu. Nah, litoral ini adalah daerah pasang surut air laut. Artinya ketika pasang, maka nanti hamparan pasir bisa tertutup. Oke? Ataupun kalau lagi surut ya udah hamparan pasir semakin luas. Oke? Itu adalah litoral. Jadi zona pasang surut air laut. Neritik ini adalah laut dangkal, masih cemen ya. Kedalamannya sama 0 sampai 200 meter. Jadi sama dikaitkan dengan fotik. Tapi kalau batial ya, ini agak ke tengah ya. Kedalamannya ya udah 200 sampai 2000 meter. Tapi kalau abisal, kedalamannya lebih dari 2000 meter ya. Yang kita kenal sebagai palung laut ya, lebih dari 2000 meter. Ada pertanyaan dulu sampai sini terkait pembagiannya dulu? Ekosistem air tawar, ekosistem air laut, paham nggak? Paham ya? Kalau paham syukur. Kak, mau tanya dong Kak. Bagus, nah gitu dong. Yuk, apa? Tadi yang ini yang air tawar, coba lihat dong. Nah ini, tadi yang limnetik tuh yang dari meter Kak? Limnetik itu ya, dia daerah terbuka yang masih bisa ditembus oleh cahaya. Ya, halo, ulangi ya, kalau limnetik daerah terbuka artinya jauh dari dasar, ya, bukan dasar ya, maaf, jauh dari ini nih, dari mana? Dari bagian sisi-sisi dari si danau tersebut, jadi agak ke tengah, gitu ya, sampai nanti menembus ya ke bagian tengah dari si ekosistem air tawar tersebut, begitu. Kalau dangkal, nah artinya dia masih bisa masuk ke sini nih, ke daratannya, ya ke daratan. Sehingga nanti kalau misalkan lagi meluap airnya, maka nanti bisa tambah tinggi sampai ke daratan kayak gitu. Tapi kalau limnetik, nah agak ke tengah, tetapi masih bisa ditembus oleh cahaya. Kalau litoral, posisinya itu lebih atas ya. Jadi bagian permukaan sampai ke bagian tengah tertentu. Limnetik, nah tengahnya itu agak ke dalam. Profundal paling dalam, begitu. Ini bisa dijelaskannya kalau ekosistem air tawarnya itu, terutama danau ya,
yang kedalamannya itu nggak sampai cemen ya, nggak sampai dangkal, harus dalam. Seperti siapa ya? Danau Toba mungkin ya. Danau Toba kakak kurang tahu nih berapa kedalamannya. Tentunya nanti kalau lebih dari 20 meter, nah otomatis bisa ada zona litoral, limnetik, dan juga profunda. Tapi kalau kolam yang 1 meter, ya terus airnya jernih, kita bisa lihat bagian permukaan air sampai ke dasar air, nah maka kita hanya bisa melihat litoralnya saja, dangkal, begitu. Karena kelihatan bagian dasarnya. Tapi kalau yang kedalamannya itu lebih dari 20 meteran, 10 meteran ya, dasarnya nggak bisa kita lihat, terlalu gelap, nah itu berarti kita bisa tahu litoral permukaannya, limnetik tengah-tengahnya masih bisa ditembus, cuma remang-remang, tapi profundal paling dalam, nggak bisa ditembus oleh cahaya. Sampai sini paham? Yang bertanya tadi paham? Atau agak bingung yang mana lagi? Boleh? Siapa tadi yang bertanya? Halo? Orangnya ngelek, Kak. Oh, suaranya ngelek. Suara kakak Iya, yang iya. ngelek? Bukan, suara yang tanya tadi. Oh, yang tanya tadi. Paham nggak tadi ya, Askar? Askar yang tanya tadi? Oh, paham. Ya udah, ya. Kalau paham kita lanjutkan. Sekarang coba nomor 7 nih. Zona manakah yang tidak ada? Ya, yang tidak ada dalam danau yang sangat dangkal. Dangkal, cemen. Permukaan air sampai dasarnya itu bisa kelihatan oleh mata kita saat kita melihat dari atas, ya. Mana nih yang nggak ada kira-kira? Yang paling pasti yang nggak akan ada yang mana? Kalau danau yang sangat dangkal. Siapapun boleh jawab, jangan takut salah. Kalau salah nanti kakak perbaiki. Bukan, Kak. Limnetik, ya. Walaupun limnetik ini berkaitan dengan apa? Dengan ekosistem air laut ya. Betul? Nah, cuma nanti singkatannya kan tadi apa? Liga NBA ya. Oh, maaf, limnetik itu ada pada ekosistem air tawar juga ya, yang liliprof tadi. Liliprof. Nah itu ya, ada litoral, limnetik, dan juga profundal. Sebenarnya limnetik bisa juga ya, kalau itu dangkal banget. Cuma kita pilih di antara B dengan E nih. Yang paling pasti di antara B dengan E yang mana? B. Oke. Apotik itu kan nggak bisa ditembus oleh cahaya. Sedangkan kalau dangkal, ya cemen banget. Misalkan kalau kita masuk ke kolam tersebut, hanya sampai merendam ya ke lutut kita. Nah, itu kan dangkal. Artinya berarti nanti kita bisa melihat bagian dasar dari dari ekosistem air tersebut. Ya. Kenapa bisa melihat? Artinya cahayanya nyampe ke bagian dasar. Sehingga kalau apotik ini nggak bisa ditembus oleh cahaya. Inilah yang pasti tidak ada pada zona ekosistem danau yang sangat dangkal dibandingkan dengan yang E. Begitu ya. Litoral pun kan di sini ada ya, litoral, limnetik gitu ya. Nah, makanya kan apotik ini bisa berkaitan dengan profundal. Gitu ya, profundal. Yang nggak bisa ditembus oleh cahaya. Pelagik apa? Pelagik ini tepat di atas dari dasar lautan ya. Jadi kalau kita lihat ada pelagik, ada bentik. Zona pelagik, mau pelagik, pelagis ya sama-sama aja. Bentar. Kita lihat. Jadi biar ketahuan gambarnya ya, biar paham. Pelagik. Nah, pakai adalah aja. Nah, ini nih. Nah, ini adalah zona pelagik, mulai dari permukaan air laut sampai ya agak dekat ke dasar lautan atau palung laut. Itu ya. Tetapi kalau zona bentik ya atau bentik ya, ini adalah dasar lautannya atau palung lautnya. Begitu ya. Ini nggak bisa ditembus oleh cahaya. Makanya di sini ada perbedaan warna ya. Ini paling terang, semakin ke bawah agak remang-remang. Ini adalah yang paling gelap. Zona bentik ya, yang paling dasar. Kalau pelagik yaitu atasnya dari
zona bentik. Begitu ya. Nah, apakah ada gak Kak ekosistem air tawar bentik? Ada. Ya paling dasar hanya bentik. Jadi bentik itu sebutan untuk dasar. Ya, mau dasar ekosistem air tawar ataupun dasar untuk ekosistem air laut. Pelagik pun sama. Kalau pelagik berarti ini nih diantaranya lili ya. Littoral limnetic masuk ke dalam pelagik diantaranya. Maaf. Nah, jadi littoral limnetic bisa masuk ke pelagik jadinya. Begitu ya. Makanya kita pilih yang B. Kalau dangkal tentunya si cahaya matahari bisa sampai ke dasar perairan danau tersebut. Dah. Ada pertanyaan dulu sampai sini nomor 7? Ada pertanyaan nggak nomor 7? Ada pertanyaan? Pak, tadi zona bentik gimana? Bentik itu dasar, zona paling dasar. Ulang ya, bentik zona paling dasar. Lihat gambarnya. Nah, ini nih. Bentik zone, ini nih. Zona paling dasar. Pelagik atasnya bentik. Tuh, mulai dari atas zona bentik sampai ke permukaan air tersebut. Sampai sini, paham? Oh, jadi walaupun dangkal juga tetap ada zona bentik itu ya, Pak? Betul, karena bentik itu adalah bagian paling dasarnya. Danau ada juga paling dasar, kolam pun paling dasar, gitu ya. Sampai sini, Pak? Oke, Kak. Makasih ya. Nah, bagus. Jadi ingat, bentik, pelagik itu bisa dijumpai juga pada ekosistem air tawar. Istilahnya bentik itu untuk ekosistem air yang paling dasar ya, paling bawah. Kalau pelagik di atasnya dari dasar perairan tersebut sampai ke permukaan. Begitu. Kalau ada, silakan nanti nyalakan aja mic-nya ya. Bagus. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan mungkin? Yang menyalakan mic? Yang menyalakan mic? Enggak. Oh enggak, ya bagus. Lanjut. Nah, 8 nih. Dikaitkan dengan yang tadi ya, konsep zona-zona pada ekosistem air tawar ataupun air laut. Sekarang dilihat. Jika dampak meteor atau letusan gunung berapi menyebabkan banyak debu ke atmosfer. Nah, ini kata kuncinya nih. Banyak debu ke atmosfer, ke lapisan udara kita. Dan mengurangi sinar matahari mencapai permukaan bumi. Jadinya gelap. Bumi mencapai permukaan bumi sebesar 70% selama 1 tahun. Artinya gelapnya di sini ya, itu bisa mencapai 1 tahun. Komunitas laut manakah yang akan sangat terpengaruh? Kecuali, nah berarti di sini mana yang nggak ngaruh sama sekali walaupun gelap selama setahunan. Mana nih yang nggak akan ngaruh walaupun gelap? Jadi, Laut dalam. bagus. Memang laut dalam itu tiap tahunnya gelap ya, sehingga kalau ada kejadian meteor menabrak permukaan bumi ataupun gunung berapi mengeluarkan debu ya yang menghalangi cahaya matahari masuk ke permukaan bumi, otomatis tidak akan ngaruh sama sekali kepada komunitas laut dalam. Karena laut dalam memang paling dalam, tidak ditembus oleh cahaya setiap tahunnya. Sehingga organisme yang ada di laut dalam tidak ada produsen. Ya, kalau produsen pastinya hidup di zona yang banyak atau yang ada cahaya mataharinya. Untuk apa? Untuk melakukan proses fotosintesis. Cuma nanti produsen untuk ekosistem air ini biasanya adalah ganggang, ya. Bisa ganggang, bisa juga eceng gondok. Cuma kan eceng gondok ataupun teratai nggak ada di ekosistem air laut, begitu. Kalau di laut kebanyakannya ganggang. Bisa juga satu lagi namanya adalah padang lamun, ya, seagrass. Jadi rumput laut. Rumput laut itu bukan ganggang ya. Biasanya rata-rata rumput laut dikaitkannya dengan ganggang. Nah, rumput laut itu lebih tepatnya adalah kelompok monokotil. Rumput-rumputan cuma hidup di air gitu ya. Nah, nanti mau pelagik sama-sama aja ya. Nah, selesai. Nah, baru kita bahas ekosistem daratan ya. Sebentar. Nah, kita belum menjelaskan tentang ekosistem air laut ya.
mulai dari pantai pasir, pantai batu, sampai laut dalam atau palung laut. Paling nanti oleh kalian dibaca ya di rumah ya. Nah, nanti kakak kirim PPT-nya insya Allah nih. Ada penjelasannya. Juga tumbuhan-tumbuhan ataupun hewan yang hidup di sana. Cukup kita bayangkan saja ya. Gitu. Nah, sekarang kita bahas terkait jenis-jenis ekosistem darat atau terestrial ya. Ada 7. Ada hutan hujan tropis, savana atau sabana ya, mau pakai V, pakai B sama-sama aja. Ada stepa atau padang rumput. Nanti padang rumput dengan savana beda ya. Hutan musim, taiga, gurun, juga tundra ya. Kita bahas yang pertama, hutan hujan tropis. Dilihat dari namanya tentunya ekosistem ini curah hujannya sangat tinggi dan paling tinggi dibandingkan dengan 6 ekosistem daratan yang lainnya. Curah hujan ya rata-rata per tahunnya itu adalah 200 sampai 450 cm. Jadi nanti biasanya kakak ingatnya itu kayak gini. Curah hujan yang paling tinggi mana, curah hujan yang paling rendah. Paling tinggi gampang, hutan hujan tropis. Paling rendah berarti ekosistem gurun ya. Curah hujan per tahunnya itu kurang dari 25 cm. Ya jarang hujan ya, begitu. Itu di antaranya, oke? Dan kalau banyak air, ya tentunya akan banyak sekali kehidupan. Banyak ditemukan berbagai jenis tumbuhan. Terutama nanti tumbuhannya di sini membentuk kanopi ya, pohon-pohon besar yang membentuk kanopi, tudung ya. Jadi rindang di bagian bawahnya ini. Tuh ya. Nah, seperti ini nih lihat ya. Dengan banyaknya tumbuhan ya, otomatis hewan pun nanti akan beragam juga yang ada di sini. Begitu ya. Lanjut, ada juga ekosistem padang rumput. Kalau padang rumput semuanya rumput tuh lihat ya. Semuanya rumput. Padang rumput yang luas banget. Tapi kalau savana, padang rumput yang diselingi semak-semak dan juga pohon-pohon yang tersebar merata ya. Jadi tersebarnya di sini di mana-mana gitu ya. Cuma nggak sampai berbaris banyak, nggak gitu ya. Terpencar lah kita sebutnya ya. Terpencar, memancar begitu. Oke? Nah, curah hujannya untuk padang rumput 25 sampai 75. Sedangkan kalau untuk savana 90 sampai 150. Nah, sehingga hewan-hewannya ya lebih banyak kira-kira di ekosistem padang rumput atau savana nih? Lebih banyaknya. Savana. Oke, rata-rata savana ya dibandingkan padang rumput. Di padang rumput ada siapa? Zebra ya, kuda maksudnya ya. Serigala, jaguar, singa. Begitupun di savana. Bisa ada zebra ya, bisa ada rusa misalkan ya. Bisa juga ada harimau, singa dan lain-lain gitu ya. Karena harimau, singa biasanya untuk mencari mangsa dia akan sembunyi dulu ya. Begitu mengamati hewan-hewan yang akan dimangsanya. Gak akan langsung menampakkan ya, otomatis nanti kuda yang larinya kencang juga akan kabur begitu ya. Gak akan bisa termakan oleh si hewan karnivora tersebut. Lanjut, gurun ya udah tadi paling rendah ya curah hujannya. Dan nanti tumbuhannya gampang, kaktus yang mampu menyimpan air dalam waktu yang sangat lama dan disimpannya dalam jumlah yang banyak. Nah, nanti dikenal dengan tumbuhan sukulen atau xerophyt. Kalau xerophyt hidup di tempat yang kering, kalau sukulen mampu menyimpan air dalam jumlah yang banyak, gitu ya. Oke, sedangkan kalau ekosistem hutan gugur, nah ini rata-rata dominannya ya itu ada di iklim subtropis yang 4 musim. Walaupun di kita pun ada ya. Kalau di kita tumbuhannya yang suka menggugurkan daunnya adalah jati, randu, kapas ya. Tapi kalau di iklim subtropis itu ada maple, birkin, begitu ya. Itu diantaranya. Dan hewan-hewannya ini biasanya yang melakukan hibernasi, istirahat di musim dingin ya. Contohnya misalkan kayak apa yang hibernasi, yang istirahat di musim dingin? Bisa beruang kan ya, oke? Nah, terakhir ada ekosistem taiga atau boreal. Taiga di sini tumbuhan yang dominan adalah pohon pinus
sehingga pohon pinus ini disebut sebagai pohon konifer, tumbuhan konifer, karena bentuk daunnya seperti jarum. Ya, jadi ingat konifer itu bentuk daun seperti jarum. Lalu tundra yang terakhir adalah bioma yang paling terdingin atau ekosistem yang paling terdingin. Bisa dijumpai di kutub utara atau di puncak pegunungan. Ya, di kita ada nih puncak Jayawijaya, ada salju turun. Ya, kalau ingin merasakan turun salju, gak usah jauh-jauh ke luar negeri ya. Pergi aja ke mana? Ke puncak Jayawijaya ya kalau mau. Sambil mampir ke mana? Ke Raja Ampat ya. Indonesia udah keren-keren ini ya. Gak usah jauh-jauh dulu ke luar negeri gitu. Oke, dah. Jadi organisme terutama tumbuhan yang hidup di ekosistem tundra diantaranya adalah lumut ataupun lichenes, lumut kerak. Dah ya. Sekarang kita coba nih. Nomor 9. Bioma yang mampu memberi daya dukung terhadap banyak hewan besar. Nah, jadi bisa memberikan daya dukung terhadap banyak hewan yang ukurannya besar. Meskipun menerima jumlah curah hujan yang sedang. Kira-kira siapa nih? Curah savana. Oke, bagus. Nah, savana atau sabana ya. Savana di sini tadi curah hujannya di antara 90 sampai 150. Nanti dibaca ya. Taiga, hutan pinus, jarang kita temukan harimau ya. Kakak main ke hutan pinus ya, gak ada harimau ya. Hewan-hewannya pun jarang ya, begitu. Saparal ini adalah semak belukar. Semak belukar banyak juga dijumpai di hutan hujan tropis. Ya, semak belukar. Hutan hujan tropis, dia curah hujannya tinggi, gitu ya. Maka saparal bukan jawabannya, begitu. Hutan iklim sedang, nah ini berkaitan dengan hutan musim atau gugur ya. Nah, itu ya, ini musim atau gugur. Hutan musim ya jarang ya. Ini dominannya adalah tumbuhan-tumbuhan yang menggugurkan daunnya. Nggak ada hewan-hewan yang besar dalam jumlah yang banyak. Makanya lebih condongnya adalah savana. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Dia mulu nggak ada ya. Dah lanjut kalau nggak ada ya. Setengah 12 nih, lagi zona-zonanya mengantuk ya. Tetap konsentrasi ya. Kurang lebih kita belajar sekitar 17 menitan lagi. 17 menit lagi ya. 27 menitan lagi ya. Tetap konsentrasi ya, makanya biar gak sampai ngantuk. Tolong ya, aktif dalam pembahasan gitu ya. Ataupun kalau ingin ke kamar mandi ya, silakan ya. Sambil ngemil juga gak masalah ya. Ngemilnya yang permen aja lah ya, jangan sampai makan besar begitu. Oke, nomor 10 kita lanjutkan. Di komunitas manakah organisme kemungkinan besar memiliki adaptasi yang memungkinkan mereka bisa menanggapi fotoperiodisme yang berbeda? Ada yang tahu apa arti fotoperiodisme? Fotoperiod apa itu? Ini nyambung ke materi bab 1 kelas 12 pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, terutama pada tumbuhan. Ada yang tahu fotoperiodisme atau fotoperiod? Ada yang tahu? Jawab. Belum. Ini kak, ada kak. Apa? Bagus. Intensitas cahaya dan lamanya. Oke. Ini Nara. Ya, penyinaran. Cakep, bagus ya. Jadi ulangi, foto ingat cahaya ya. Periode berarti berkaitan dengan waktunya ya. Nah, berarti di sini fotoperiode atau fotoperiodisme itu adalah lamanya penyinaran ya. Jadi berkaitan dengan lamanya penyinaran. Atau intensitas cahaya juga boleh ya, terserah ya. Lamanya penyinaran. Berarti mana nih kira-kira ekosistem yang organismenya itu mampu beradaptasi dalam menanggapi lamanya penyinaran yang berbeda-beda. Berarti kalau penyinaran yang berbeda-beda, ini lebih condong untuk ekosistem
yang ada di iklim tropis atau subtropis? Yang intensitas cahayanya berbeda-beda setiap tahunnya. Tropis atau subtropis? Subtropis ya. Oke, subtropis yang 4 musim ya. Karena kalau ada 4 musim yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh ini ya, apa namanya, si pergerakan bumi. Karena kan bumi itu ada sudut deklinasi, inklinasi ya, makanya nanti dia bisa menjauh dari apa namanya garis horizontalnya. Maaf, garis vertikal ataupun horizontalnya begitu ya. Nah baik, nah sehingga di sini cari mana nih yang paling mendekati ke iklim yang subtropis. Kalau abisal kan di sini apa namanya tadi Liga NBA, abisal paling dalam, otomatis ini nggak bisa menerima cahaya setiap tahunnya kan ya. Jadi ingat kalau abisal kaitkan dengan tadi Liga NBA yang ekosistem air laut ya, Liga NBA. Nah, yang A kan yang paling terakhir abisal, dia afotik, nggak bisa ditembus oleh cahaya, nggak akan menanggapi lamanya penyinaran yang berbeda-beda, justru gelap melulu kalau abisal, begitu ya. Makanya kalau yang E nggak mungkin. Terumbu karang dia termasuk laut dangkal. Laut dangkal ya tentunya dapat cahaya terus-terusan. Makanya B pun nggak mungkin. Ya udah, mana di antara A, C, D yang kaitannya dengan iklim subtropis? Yang mana kira-kira? Kalau hutan tropis kan nggak mungkin ya. Seperti kita nih. Nah, berarti pilih savana atau hutan iklim sedang yang bisa menanggapi lamanya penyinaran yang berbeda-beda. Pilih C atau D. Walaupun savana bisa juga di mana? Di iklim ini ya, subtropis ya. Di kita pun ada savana di mana? Yaitu di Pulau Nusa Tenggara. Lebih banyak di situ ya. Kira-kira mana nih? Di komunitas manakah organisme kemungkinan besar memiliki adaptasi yang memungkinkan mereka menanggapi fotoperiodisme yang berbeda-beda? C atau D? D. Oke ya. Di antara C atau D, maka kita pilih yang D, iklim sedang atau hutan gugur atau hutan musim. Jadi nama lainnya bisa gugur, bisa musim. Gitu ya. Nah, ini yang paling tepat ya dibandingkan dengan savana. Ada pertanyaan dulu? Udah ya, cukup ya? Paham ya? Nah, sekarang baru kita lanjut ke nomor 11 terkait penyebaran flora fauna di Indonesia. Masih ingat tentang garis Wallace, garis Weber, masih ingat gak? Masih ingat gak? Insya Allah. Oke, nah gitu dong ya, keluarin suaranya. Insya Allah bagus. Sekarang kakak pengen nanya ya. Berdasarkan adanya garis Wallace juga garis Weber, maka hewan di Indonesia dibagi ke dalam 3 tipe. Ada hewan tipe kawasan barat. Barat itu dikenal dengan Asiatis atau Australis. Jawab. Siapapun, jangan lupa. Cakep. Asiatis. Asiatis. Sedangkan yang timur adalah Australis. Yang tengah-tengah kita sebut sebagai peralihan ya. Mana materinya? Materinya berarti ini. Nah. Oke. Ya, jadi dengan adanya garis Wallace, garis Weber, satu lagi sebenarnya adalah garis Lydekker ya. Maka nanti Indonesia terbagi menjadi 3 kawasan fauna. Yang barat dikenal dengan Oriental atau Asiatis, yang timur namanya adalah Australis, yang tengah namanya peralihan. Nah, nanti zona-zonanya atau daerah-daerahnya untuk Asiatis gampang. Kalimantan, Bali, Jawa, Sumatera. Timur ya, ada Papua ya. Papua atau Irian Jaya ya, Kepulauan Aru beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan yang bagian tengah adalah Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara. Dah selesai.
Baru nanti kita hafalkan cirinya. Cukup kita hafalkan ciri dari hewan tipe Asiatis saja atau hewan tipe Australis saja. Karena Asia dengan Australis berlawanan cirinya. Tetapi kalau hewan tipe peralihan, ciri hewannya ini bisa seperti yang ada di barat atau Asiatis, bisa juga mirip dengan yang ada di Australis atau timur, gitu ya. Jadi ini cirinya bisa ke kiri, bisa ke kanan. Sekarang misalkan kita cukup hafalkan yang hewan tipe Asiatis. Cirinya yang pertama, banyak dijumpai mamalia berukuran besar. Gajah, ya, badak, terus apa lagi? Kerbau, gitu ya, dan lain-lain. Yang kedua, ditemukan berbagai jenis kera. Ya. Jadi kalau ingin mencari berbagai jenis kera yang beragam, mainlah kita ke Kalimantan misalkan ya, karena masih banyak ekosistem yang alaminya. Ataupun bisa juga dijumpai berbagai jenis ikan air tawar, ya. Sedangkan yang ketiga, cirinya itu adalah sedikit ditemukan jenis burung yang berwarna, ya. Tetapi dari burung yang tidak berwarna ini bisa berkicau, ya, bisa berkicau. Contoh jalak Bali misalkan ya, oke. Tapi kalau Indonesia bagian timur ya udah dibalik. Mamalianya berukuran kecil, sedikit jenis kera dan sedikit ikan air tawarnya. Banyak jenis burung berwarna tapi tidak berkicau dan ditemukan mamalia berkantung. Begitu, ya. Nah, selesai. Baru kalau sudah paham, kebayang nih ya, zona-zona untuk apa namanya tadi, hewan tipe Asiatis, Australis, sama tengah. Maka tambahannya ada flora Indonesia. Beda nama doang. Kalau hewan namanya Asiatis, Australis, sama peralihan. Tapi kalau flora Indonesia tinggal ganti Asiatisnya dengan dataran Sunda, Australisnya adalah dataran Sahul, tengahnya adalah Walase. Begitu ya. Dan tumbuhannya nanti yang dominan untuk di Sunda, dataran Sunda, ingat Sunda itu bukan Jawa Barat yang dimaksud ya. Dataran Sunda di situ adalah kawasannya sama seperti hewan tipe Asiatis. Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, begitu ya. Nah, nanti untuk dataran Sunda, yang khasnya itu adalah pohon keruing. Ya, jadi di pohon keruing lebih banyak ditemukan di sini, dataran Sunda. Sedangkan Sahul, juga Walase itu gak ada, begitu ya. Nah, nanti untuk pohon keruing ini dimanfaatkan berupa batangnya untuk bahan bangunan. Tapi kalau kantong semar terkenal dengan insektivora ya, tumbuhan pemakan serangga. Tetapi kalau Sahul atau daerah timur ya, seperti Papua, ini adalah yang terkenalnya adalah pohon sagu. Yang batangnya pun dimanfaatkan untuk bahan baku makanan, ya, bahan makanan pokok, bisa pengganti nasi, begitu. Tapi bagian tengah, nah ini yang unik, ya, Walase yang tengah, itu dijumpai pohon leda atau pelangi yang ciri khasnya itu adalah batangnya berwarna-warni. Ini bukan dicat ya, bukan iseng nih dicat gitu ya, tapi memang aslinya ya seperti ini, namanya pohon leda atau pelangi. Dah selesai. Sekarang tinggal kita cek nih. Hewan yang berasal dari pulau yang sama dengan tumbuhan pada gambar. Nah ini berarti nama tumbuhannya apa ini? Kantong semar kan. Bagus, kantung semar ya. Ya udah, kalau sudah tahu kantong semar, berarti dia khas untuk dataran Sunda, Sahul, atau Walase? Sunda. Bagus. Sunda itu berarti kalau kita kaitkan dengan hewan, zonanya apa? Asiatis, Australis, atau tengah? Asiatis. Bagus gitu. Ya udah. Berarti cari hewan ciri khas Asiatis atau Oriental atau bagian barat. Mana di antara A, B, C, D, E? Yuk. Yang termasuk hewan tipe Asiatis yang mana? B. B itu apa? Kerbau atau anoa? Anoa. Ini anoa ini. Anoa itu bukan dari Asiatis. Tapi dari apa? Daerah tengah, peralihan. Ini kita lihat ya, PPT-nya mana tadi?
Oh, di sini nggak dimasukin sama kakak ya. Jadi nanti untuk hewan tipe peralihan yang terkenal biasanya babi rusa, komodo, anoa, maleo ya yang terkenal. Jadi kalau kerbau, nah baru bisa masuk ke mana? Ke asiatis. Kurang tepat berarti bukan yang B. Cari yang lain. A. Nah, A itu apa? Ada yang tahu? Hewan apa ini A? Terenggiling. Ya, bagus ya. Terenggiling. Terenggiling kan mamalia. Ini mamalia berukuran besar. Dah, ya. Baru ini komodo, komodo pun sama tengah. Ini cendrawasih, ini adalah kanguru. Berarti ini adalah australis. Sampai sini paham? Insya Allah paham Kak. 13, gampang nih. Tipe ekosistem manakah yang paling banyak dipengaruhi oleh manusia? Nanti kalau berdasarkan ya ada campur tangan manusia, maka ekosistem dibagi dua, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, berarti kalau alami ini tanpa ada campur tangan manusia, terbentuk secara alamiah. Tentunya ini dibentuk oleh Allah ya. Semuanya Allah yang menciptakan. Oke, nah sekarang mana ekosistem yang paling banyak dipengaruhi oleh manusia? Ya udah berarti cari yang berkaitan dengan ekosistem buatan, gitu aja. Ya mana? A, B, C, D atau E? Jawab, jangan lupa salah. A ya Kak. Oke, bagus ya. Lahan basah dan tepian sungai. Ini bisa kita campur tangan ya. Maksudnya bisa kita ubah gitu ya. Lautan terbuka, emang lautan bisa kita ubah? Nggak bisa ya. Apalagi bentik. Bagian dasar dari lautan nggak bisa banget. Gurun, taiga, tundra, nah gitu. Jadi kita pilih-pilih soalnya ya. Nah, 12 menit lagi. Jadi kita cari yang sederhana aja. Nomor 16 sekarang. Organisme yang dapat menjadi organisme pada ekosistem akuatik atau ekosistem air. Berarti mana nih? Organisme yang bisa hidup di ekosistem air. Terserah mau air tawar, air laut. Jadi ini umum akuatik ya. Ganggang. B, ganggang doang. Yakin ganggang doang? Yakin nggak ganggang doang? Emang tumbuhan nggak ada? Tumbuhan air kayak cenggondok, teratai. Ada lah ya, betul. Ingat, ekosistem akuatik ini umum. Mau air tawar ya, ataupun air laut. Begitu. Air tawar, ada gak ganggang? Ada. Tumbuhan di air tawar ada gak? Ada juga. B dan C ada, ya udah pasti semuanya benar. Begitu. Cyanobacteria, ini yang kita kenal sebagai ganggang biru. Ya, ini materi kelas 10, makanya kita hari ini merangsang dulu aja lah ya konsep-konsep dasar terkait keragaman, klasifikasi, juga tentang ekosistem. Begitu. Jangan dulu soal-soal yang sulit. Oke, jadi ingat organisme yang ada di ekosistem air, pilihannya itu banyak banget. Mau hewan, mau tumbuhan, mau bakteri, mau jamur, ya. Yang penting organisme, begitu. Nah, maka jawabannya adalah E. Jadi ingat, cyanobacteria adalah ganggang biru. Kalau fotoautotrof adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tentunya dibantu oleh energi cahaya. Sampai sini paham? Paham tidak? Halo? Paham Kak, insya Allah. Bagus, lanjut. Paham Kak. Nah itu dong ya. Soalnya dikeluarin. Kita bahas nomor 17. Nah ini nyambung ke piramida ekologi. Piramida ekologi terbagi jadi 3, coba sebutin. Biar aktif nih. Sebutkan 3 jenis piramida ekologi. Atau piramida makanan lah ya. Yuk sebutin. Kelas 10 semester akhir ini. Tentang ekosistem dan pencemaran lingkungan. Lupa lagi. Ada piramida energi, piramida jumlah, piramida biomasa.
Mana ya? Perasaan kakak udah nulis. Ini. Jadi ada piramida ekologi, dibagi 3, ada piramida energi, piramida jumlah, dan biomasa. Namanya piramida, ya ini bentuknya segitiga. Dan biasanya segitiganya itu semakin ke atas semakin mengerucut, ya semakin sempit. Piramida energi apa? Yaitu piramida, ya piramida ekologi yang menjelaskan atau menggambarkan tentang penurunan jumlah energi di setiap tingkatan trofik. Tingkat trofik ini adalah terkait pemanfaatan energi, ya dalam rantai makanan. Kita lihat gambarnya ya biar kebayang. Piramida jumlah. Piramida energi dulu aja lah ya. Bentar. Kita pilih gambarnya. Tunggu. Bentar ya. Ini aja lah. Nah, ini berkaitan dengan piramida energi. Karena energi satuannya kan joule ya. Nah, jadi nanti produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai konsumen puncak. Maka dalam memanfaatkan atau memperoleh energi dari yang dia makan, itu nanti akan semakin berkurang ya. Sebagai contoh misalkan si produsen ya, apapun itu jenis tumbuhannya ya, digabungkan nantinya bisa menghasilkan energi sebanyak 1 juta joule ya. Nah, maka nanti konsumen 1 yang makan tumbuhan ini tidak bisa apa? Mengambil energi total dari 1 juta ini. Kenapa? Gara-gara energi yang dihasilkan oleh si tumbuhan tersebut dipakai juga untuk proses metabolismenya, untuk respirasi ya, untuk tumbuh dan berkembang, untuk reproduksi ataupun hilang sebagai panas. Ya, jadi ingat tumbuhan juga sama seperti kita melakukan pernafasan ya. Hanya saja nggak ketahuan ya pernapasannya begitu ya. Oke, nah jadi ulangi, baik konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, itu nanti akan menerima jumlah energi yang semakin sedikit. Kenapa? Gara-gara nanti ada tingkat efisiensi energi sebanyak 10% ya. Nah, oke, ada efisiensi energi sebanyak 10%. Artinya, konsumen 1 yang makan produsen itu hanya bisa memperoleh energi sebanyak 10%-nya dari energi total yang dibentuk oleh si produsen. Sebagai contoh misalkan, 10% dari 1 juta berapa? Berarti tinggal di 1 juta dikali 10 per 100 ya. Tinggal hilang nolnya 1. Nah, berarti berapa? 100.000. Paham nggak sampai sini? Jadi kenapa ini bisa berkurang jadi 100.000? Gara-gara 1 juta dikalikan 10%. Nolnya hilang 1. Jadinya 100.000 joule. Begitu. Begitupun konsumen 2 yang makan konsumen 1. Gak bisa ngambil energi keseluruhannya. Ya, sebanyak 100.000 joule. Tapi hanya bisa memperoleh 10%-nya dari 100.000. Hilang nolnya 1. 10.000. Dan seterusnya. Makanya nanti semakin ke atas akan semakin berkurang energi yang diperolehnya. Sampai sini paham nggak? Paham tidak? Paham nggak? Bagus ya, satu orang doang yang ngomong ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Bagus. Begitupun dengan piramida jumlah. Semakin ke atas jumlah organisme di tiap tingkatan trofik akan semakin berkurang. Produsen berarti dia tingkat trofik pertama, konsumen 1 tingkat trofik kedua, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, sedangkan kalau piramida biomasa, ini definisinya adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total dari organisme hidup di tiap tingkatan trofik. Sama gambarnya, ya, gambarnya sama seperti ini juga.
Cuma nanti berat kering totalnya itu ya yang digabungkan dari semua organisme di tiap tingkatan trofik, maka produsen yang paling besar. Kenapa? Produsen di ekosistem darat itu biasanya berupa pohon-pohon ya. Pohon-pohon yang perawakannya gede, sehingga kalau ditotalkan semua pohon ya pada luas tertentu ya, maka nanti bisa mengalahkan konsumen satu. Mau belalang, mau misalkan apa lagi ya, apalagi selain belang yang makan daun, tikus misalkan ya, kalau ada ulet ataupun misalkan kerbau, nah maka nanti biomasanya akan kalah dibandingkan dengan produsen. Tetapi biomasa pada ekosistem air berbanding terbalik ya. Jadi kalau piramida biomasa pada ekosistem air itu berbanding terbalik. Justru produsennya paling rendah biomasanya, terlihat. Kenapa? Gara-gara produsen untuk ekosistem air tidak ada pohon-pohonan. Adanya ganggang-ganggangan doang. Makanya ganggang yang jumlahnya banyak pun kalau ditimbang ya menggunakan neraca dari semua ganggang pada luas tertentu akan kalah jumlahnya ya dengan biomasa dari konsumen satu ya, herbivora. Begitu, karena herbivora walaupun sedikit jumlah organismenya, karena lebih gede ukurannya dibandingkan dengan ganggang, otomatis jumlahnya yang sedikit dari herbivora bisa mengalahkan jumlah organisme yang banyak dari si produsen. Sampai sini paham? Paham ya? Dah. Sekarang coba nih nomor 17. Kira-kira mana yang benar? Satu lagi ini aja terakhir ya, karena sudah adzan. Di bawah ini adalah diagram jejaring makanan. Panah mewakili aliran energi. Nah, berarti energi dari A pindah ke C ataupun pindah ke D. B pindah ke D, B pindah ke E. Ini tentunya melalui rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Panah mewakili aliran energi dan huruf mewakili spesies. Jika ini adalah jaring makanan terestrial, berarti darat ya. Biomasa gabungan C dan D, nah jadi C gabungan C dengan D katanya, mungkin akan menjadi titik-titik-titik. Nah berarti kita harus ngecek satu-satu di antara A, B, C, D atau E. Coba, ingat biomasa adalah massa kering total. Kalau berarti C ini sama D dia konsumen satu ya. Jadi C dan D konsumen satu. Kenapa? Gara-gara nih C itu makan A, D makan B. Nah, B dan A dia gak makan apapun kan ya? Berarti A dan B dia sebagai produsen. Gitu. Yuk, apa jawabannya yang sudah tahu? Jadi gabungan antara konsumen satu yang C dan D mungkin akan menjadi mana yang paling pasti di antara A, B, C, D, E? Ada yang mau jawab? Ada? Tidak? Coba kalau A ya, lebih besar dari biomasa A. Belum tentu ya. Walaupun kalau tadi kita kaitkan dengan piramida biomasa untuk ekosistem darat, kan produsen pastinya lebih gede dibandingkan dengan konsumen satu ya. Nah, belum tentu yang A produsen sendirian itu lebih besar dibandingkan dengan gabungan C dengan D. Begitu ya. Jadi ini bisa iya, bisa tidak sebenarnya. Makanya A bisa jadi alternatif. B kurang dari biomasa H, gabungan C dan D kurang dari biomasa H. Seharusnya lebih tinggi kan ya? Karena semakin ke atas biomasa semakin berkurang. C dan D digabung ya udah bisa mengalahkan yang H, maka yang B udah pasti salah ini. Kalau kurang dari, itu lebih dari. C lebih besar dari biomasa B. Nah, sama seperti A nih. Jadi kalau yang A sama yang C sama nih, maka otomatis ini bukan jadi pilihan utama. Kita cek yang D. Gabungan C dan D mungkin bisa menjadi kurang dari biomasa A dan B. Gabungan A dan B ini, produsen dua-duanya digabung. Bisa gak mengalahkan C dan D? Nah, ini yang paling pasti. Gitu, ya. Dibandingkan dengan A dengan C. Kalau A dan C kan produsen cuma satu. Kalau ini gabungan di antara produsen A dan B, tentunya akan mengalahkan biomasa dari C dan D.
Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, alhamdulillah. Karena sudah lewat 1 menit ya. Dah itu aja berarti yang bisa kakak jelasin untuk pertemuan sekarang ya. Ada berapa orang ini nih semuanya? Semuanya hadir?